Shalom kakak-kakak Eagle Kids Bali, welcome to Children Ministry Talk, sebuah podcast yang akan membahas isu-isu yang ada di pelayan anak serta menyajikan solusi-solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, hari ini kita memasuki podcast sesi yang kelima tentang Understanding Children World. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan speaker kita yang luar biasa, yaitu Kak Frida. Kak Frida sendiri adalah salah satu leader yang ada di GMS Sidoarjo yang hari ini masih aktif melayani dan menggembalakan di GMS Sidoarjo. Mungkin Kak Frida bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah, teman-teman kakak Eagle Kids Bali, sekaligus memperkenalkan kakak. Halo semuanya, kenalin saya Kak Frida, saya leader dari All Star Super Tuper Sidoarjo. Kalau secara struktur, saya ini adalah di bawahnya Kak Novi. Kak Novi itu adalah Gembala Eagle Kids, ya pada tahu semua kan? Gembala Eagle Kids regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Nah, saya ini di bawahnya Kak Novi pas gitu ya. Jadi Kak Novi, saya, baru di bawah saya akan ada PIC-nya Super Tuper, PIC-nya All Star, lalu di bawahnya mereka ada SIC All Star, SIC Super Tuper, baru di bawahnya lagi ada kakak-kakak. Seperti itu, kalau secara struktur di GMS Sidoarjo. Oke, wah luar biasa sekali ya kepercayaan yang Kak Frida kerjakan hari-hari ini. Jadi kakak-kakak, Children Ministry Talk dengan tema Understanding Children World hari ini itu membahas atau mencakup isu-isu mengenai yang pertama, strategi terkait cara penanganan anak di masing-masing level. Yang kedua, membangun hubungan atau chemistry antara kakak dengan anak ataupun kakak dengan parents. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan kakak-kakak tentang dunia perintisan gereja anak. Jadi kita mau masuk nih Kak El di pertanyaan inti dari yang ditanyakan oleh kakak. Nah, pertanyaan yang pertama Kak, gimana sih Kak caranya membangun chemistry dengan anak sesuai dengan level mereka masing-masing ketika kita tuh sebenarnya punya personalitas yang berbeda dengan anak-anak tersebut, seperti itu Kak. Oke. Ya, pastinya kita punya sesuatu yang berbeda ya. Maksudnya karakter kita pasti berbeda karena kita diciptakan tuh unik gitu, nggak ada yang sama gitu kan. Termasuk anak-anak juga, mereka tuh unik-unik, lucu-lucu gitu kan. Tingkah mereka itu banyak gitu kan. Kita nggak bisa prediksi loh mereka seperti apa ketika mereka datang waktu hari Minggu di gereja gitu kan. Nah, gimana caranya bangun chemistry? Kalau ngomong bangun chemistry, yang pertama adalah harus dilakukan dengan sengaja. Kita nggak bisa loh diem-dieman sama anak-anak itu ya. Misalnya kayak apa ya, dipendam dalam hati gitu, tiba-tiba ada dia ngerti aku apa gitu, enggak. Tapi kalau sama anak-anak Eagle Kids, kita harus sengaja datangi mereka, sapa mereka. Jadi ketika kita pelayanan, yang pasti yang harus kita lakukan adalah set hati kita, set pikiran kita. Ketika kamu tahu hari itu kamu pelayanan, yang kamu kerjakan adalah set hati dan pikiran kita. Jadi nggak boleh ngerasa gini, aduh hari Minggu lagi ketemu anak-anak lagi, pasti mereka nanti rame, pasti mereka nanti lari sana lari sini, apalagi All Star, aduh baru dibilang All Star duduk gitu ya, nggak ada hitungan detik mereka udah lari kemana gitu kan. Nah makanya itu hati kita harus di-set dulu gitu kan. Nah ketika hati kita udah di-set untuk aku mau pelayanan Kids nih, ketika hati kita udah benar, pikiran kita udah mulai yang semangat nih kita ketemu anak-anak gitu kan. Nah, waktu ketemu mereka di gereja, untuk lihat mereka gitu ya, dengan sengaja kitanya langsung sapa mereka ya. Hai, misalnya namanya Gilbert lah. Hai Gilbert, apa kabar? Kakak kangen dulu sama kamu. Kamu hari ini ngapain aja di rumah dari pagi sampai sore? Ketika kita pelayanan sore gitu ya, kita tanya kayak gitu. Jadi dengan sengaja kita datengin, kita ajak ngobrol mereka. Kayak gitu sih kalau di gereja seperti itu yang saya lakukan. Jadi kita nggak bisa cuman lihat-lihatan terus kamu ngertiin aku kamu enggak, tapi datengin anak itu gitu kan, ajak ngobrol mereka ya. Memang sih obrolan mereka kadang-kadang kemana-mana ya, tapi itu yang seru gitu. Jadi kita harus datang ngobrol sama mereka, main sama mereka. Kalau sama All Star ya, kalau sama All Star itu duduk bareng sama mereka gitu. Biasanya kalau di Sidoarjo sebelum ibadah mulai, mereka bisa main tuh, ada puzzle, ada kayak atau apalah gitu, main bareng-bareng gitu. Nah kakaknya langsung nimbrung di situ, tanya gitu loh, Hai Gilbert mau bikin apa? Gilbert main apa? Kakak ikut main ya. Kalau sama All Star seperti itu, cerita, tanya kayak gitu. Nah kalau sama Super Trooper
beda lagi ngomongnya. Kalau sama Super Trooper ya, kita juga ini menganggap mereka udah besar, jadi bukan anak-anak lagi. Ketika mereka udah naik Super Trooper, mereka tuh merasa bahwa aku udah gede kak, aku udah besar gitu ya. Mereka nggak mau disamakan sama All Star meskipun baru naik Super Trooper. Lalu merasa kayak udah besar loh aku kak. Gitu. Ya, jadi ngomongnya beda. Kalau sama Super Trooper biasanya saya datang sama mereka, terus duduk bareng, tanya gitu ya. Hari ini lagi booming apa sih, lagi ngetren apa gitu, misalnya lagi game gitu kan, game online gitu. Kita tanya, kamu main game online kan? Gitu kan? Iya kak, aku main. Nah, dengerin mereka cerita, dengerin mereka sharing tentang temannya dia, tentang apa yang dialami di sekolah. Nah, kita dengerin mereka. Nah, dengan seperti itu, mereka akan merasa kayak, ih kakak ini perhatiin aku ya, ih kakak ini sayang sama aku ya. Sehingga mereka ngerasa deket sama kita. Nah, ketika mereka udah deket sama kita bisa ambil hatinya mereka dan mereka deket sama kita. Di situlah kayak misalnya mereka terbangun chemistry seperti itu. Iya. Jadi nanti kalau kita udah sering ngobrol sama mereka gitu kan, gak usah susah deh sama mereka gitu ya. Kalau mereka tuh mungkin kalau yang Super Trooper nih ya, ketika kita deket sama mereka, kita ngomong apa aja gitu ya. Misalnya kalau di kelas gitu, tiba-tiba ada temennya yang rame gitu kan, kita cuma bilang, loh kok ribut ya, dia yang tegur temennya, jangan rame lah, kok dia lagi cerita, dengerin kayak gitu. Jadi bukannya kita yang tegur anak-anak, tapi temennya sendiri yang bilang jangan rame gitu, karena mereka sayang sama kita gitu. Makanya itu harus datangi dengan sengaja dan posisikan ya diri kita sama mereka tuh setara. Jadi kalau ngobrol sama anak Eagle Kids itu jangan berdiri, kalau bisa tuh kalau sama All Star kita bukan jongkok ya, kayak posisi berdirinya tuh sama, jadi mata sama, iya boleh, mata sama mata itu pokoknya saling bertatapan, terus kita ngobrol, hai Filbert, ngapain kamu hari ini di rumah, kayak gitu. Wow. Jadi bahasanya bisa dibedakan ya All Star sama Super Trooper, jangan disamain nanti bingung anaknya gitu. Itu sih kalau saya sih seperti itu. Wah, oke. Wah, luar biasa ya. Kemudian kita mau lanjut nih Kak ke pertanyaan yang kedua. Kak, kira-kira bagaimana sih Kak cara mengharmoniskan hubungan antara kita dengan anak dan kita dengan parents. Jadi, tapi kalau ini tuh lebih ke konteks gini Kak. Misalnya ketika parents itu mendukung, kemudian tapi anaknya ini nggak mau, ataupun sebaliknya, anaknya ini tuh dia antusias tapi parentsnya yang tidak mendukung. Nah, kira-kira bagaimana kita itu membangun keharmonisan antara tiga itu gitu, dan kita ada di antaranya kayak gitu. Peran kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi yang perlu diingat ada itu partnernya parents gitu ya. Kita nggak bisa gantiin parents. Gitu. Parents juga parents gitu. Gereja ya di gereja gitu kan, beda gitu. Kita memang partnernya parents untuk ketika kita hari Minggu sama anak-anak ya, kita sebagai kakak di situ kan, sama-sama dengan mereka, ngobrol sama mereka. Jadi seolah-olah kita adalah orang tua mereka juga ketika di gereja gitu ya. Tapi ingat, kita nggak bisa gantiin peranannya parents kayak gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk kita bisa bangun hubungan yang baik gitu ya? Terkadang itu kan parents itu pernah gitu ya, mungkin ini pernah sih, kalau adik saya pernah kayak gini. Jadi terkadang parents tuh suka yang kayak, bukan suka sih gitu kan, terkadang dia cerita tentang, iya anakku nih di rumah tuh kak, kalau suruh belajar tuh nggak mau, susah ya minta ampun, disuruh mandi tuh susah minta ampun, nggak mau dengerin saya, nggak mau nurut. Nah, mungkin ada kayak gitu. Nah, atau mungkin juga bisa parents tuh ngomong kelemahan anaknya yang lebih dari itu gitu ya. Apa yang kita lakukan ketika dengar parents kayak gitu? Yang kita lakukan adalah diem aja, gak usah terlalu mencampur lebih dalam lagi, dengerin aja tuh gitu kan. Kita cuma dengerin dulu baik-baik. Nah setelah itu baru kita kasih tahu kelebihan anaknya. Kan nggak selalu kan, mungkin anak-anak kan merasa kayak di rumah, tuh mamaku nih kok dari tadi tuh ngomel mulu, mamaku dari tadi kok nyuruh-nyuruh aku terus kan, kadang-kadang kayak gitu tuh anak-anak. Tapi kan kalau di gereja mungkin mereka lebih kayak, ini kakak ini kan teman aku kayak gitu, jadi merasa lebih nyaman sama kita, lebih enak omong sama kita. Disitulah kesempatan kita untuk ngomong sama parents juga, kasih tahu bahwa oh gitu ya mam ya. Jadi kalau ketika mamanya itu cerita tentang kekurangan anaknya, kelemahan anaknya, kita cukup tanggapi dengan
Oh gitu ya mam ya, oh iya ya mam, iya ya, kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya kita, jadi dengerin aja. Nah setelah itu kita kasih tahu gitu, kita kasih masukan juga, kita bilang, oh tapi mam kalau misalnya di kelas Eagle Kids sih mam, kalau lagi hari Minggu di gereja, si Filbert ini loh mam, keren loh. Tadi waktu saya tanya siapa yang mau baca Alkitab gitu ya, siapa yang bantu kakak bacain ayat firman Tuhan ini gitu. Filbert tuh langsung duluan, dia ambil Alkitabnya, dia langsung baca Alkitabnya. Nah jadi kita kayak mau membalancekan antara mamanya ini ngomongnya tentang anak kekurangannya, kita kasih tahu ada kelebihan-kelebihan yang sebenarnya anaknya itu punya gitu. Oke. Nah tapi harus ngomongnya dengan sopan. Kan kita nih kakak-kakak itu kan masih muda-muda ya. Saya percaya kakak-kakak Bali juga masih imut-imut semua gitu kan. Nah ngomongnya harus dijaga, ngomongnya harus hati-hati. Kenapa? Kita nih kalau masih muda tuh apa ya, bisa dibilang tuh jiwa mudanya itu berapi-api gitu. Terkadang kita ngomongnya itu kayak ya udah ngomong kayak sama teman gitu. Nah itu harus dijaga supaya tidak menyakitkan hati parent gitu. Maksudnya baik, mau ngomong baik, tetapi kadang-kadang itu kita tuh ngomongnya tuh salah. Jadi bahasanya tuh serampangan, terus gaya bahasanya, terus cara postur tubuhnya, ngomongnya tuh, nah itu harus ditata supaya parent tuh nggak tersinggung gitu kan. Kita kasih masukan tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di kelas waktu mereka Eagle Kids, apa yang mereka alami di kelas, apa yang mereka kerjakan, sehingga parents ini juga ngerasa kayak, oh ternyata anakku itu gitu ya, anakku tuh bisa loh, ternyata mungkin aku ya yang harus merubah cara ngomong, cara bersikap sama anak. Mungkin parents akan merasa seperti itu dengan sendirinya gitu. Ketika kita kasih tahu, enggak, mam ini anaknya di kelas tadi keren loh, tadi bantuin saya untuk menjadi persembahan misalnya kayak gitu. Atau oh ya tadi anaknya di kelas keren loh mam, karena tadi waktu main game pintar loh dia mam gitu. Jadi kita kasih tahu bahwa ada nilai-nilai plus yang anaknya tuh punya. Kayak gitu sih. Nah, ketika ada parents yang nggak mendukung anaknya untuk datang ke Eagle Kids gitu ya, tak rasa sih sekarang udah nggak ada ya, karena Eagle Kids keren gitu. Wow. Nah, tapi mungkin ada beberapa gitu, 1-2 orang parents yang mungkin kurang kayak, oh ya udah anakku nggak ibadah dulu ya kak, it's okay, nggak apa-apa, jangan terlalu dipaksakan. Ngomongnya baik-baik aja, tetap di follow up, tetap ditanya kabarnya, gimana kabarnya ma, gimana kabarnya si A, si B, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu yang memaksa seperti apa. Pelan-pelan, saya percaya parents tuh akan kayak yang kasih anaknya ke kita untuk mereka ikut ibadah. Gitu sih kalau saya. Iya. Jadi Gitu, intinya Kak. untuk mengharmoniskan hubungan ini, kita itu bisa sebagai kakak, kita lebih banyak mendengarkan juga. Dan selain itu juga menunjukkan kelebihan dari anak yang kita sudah tahu itu apa. Kita kasih tahu ke ortu seperti itu kak ya. Ya, jadi jangan ada kritikan. Jadi masukan boleh untuk parentsnya. Jadi kalau misalnya parentsnya ngomong kelemahan anak itu, mungkin kita bisa kasih masukan. Oh gitu ya mam. Oh mungkin kayak gini makin mam gitu. Jadi mungkin nanti kalau di kelas nanti saya bantu ngomong ya mam kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu. Jadi parents tuh kan seneng ya kalau misalnya kakak-kakaknya ini kayak welcoming, dengerin gitu. Parents tuh butuhnya didengerin. Jadi bukan dikasih ceramahan yang gimana-gimana, tapi parents tuh lebih seneng kayak didengerin. Saya tuh pernah sih, ini sedikit aja ya, saya kasih share sedikit apa yang saya alami gitu. Ada satu mama, dia bilang kayak gini sama saya, kak, si anakku ini ya kalau dengerin Kak Frida tuh mau, tapi kok di rumah tuh ya kak ya, kok susah ya kak yang dengerin saya. Saya bilang sama saya, oh enggak kok mam, dia itu sebenarnya dengerin apa yang mam cerita, apa yang mam ngomong, cuman mungkin dia ini gitu ya kelihatannya nggak dengerin, tapi dia ngerjain kok apa yang mam omongin. Jadi misalnya kalau mamnya bilang ayo mandi gitu kan, cuman nggak mandi gitu, nggak buru-buru mandi, tapi dia tuh denger apa yang mam lakukan tuh harus mandi gitu kan. Nah atau kerjakan PR, dia dengar, dia tahu. Tapi kalau mama-mama kan pengennya cepetan dikerjain biar cepat selesai. Tapi namanya juga anak-anak kan, mereka punya waktu sendiri ya untuk kayak rasa bangun moodnya mereka, untuk mereka kerjain PR, untuk mereka main gitu kan. Nah saya bilang sama mamanya, oh enggak kok mam, dia kerjain kok PR-nya. Malah dia tak tanya kemarin, gimana PR-nya, udah selesai, dapat nilai berapa. Dia bilang dapat nilainya bagus kok, aku dapat 90 loh kak. Seperti itu, kita kasih tahu parents-nya ada masukan, kita kasih tahu seperti ini. Jadi bukan kritik ya, kita
kasih inputan yang baik supaya parentnya itu ngerasa kayak, oh ternyata nggak gitu ya anakku, seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa bangun hubungan dengan parents itu dengan mungkin tanya sama parents, hari ini ngalamin apa ada yang perlu didoakan, kayak gitu. Namanya bangun hubungan kan pasti harus komunikasi ya, ngomong tentang komunikasi dengan siapapun, dengan anak-anak, dengan parents, dengan kakak-kakak. Kita ngomongin tentang komunikasi, tanya aja, Mam, apa ada yang perlu doakan? Gitu. Atau kalau misalnya kan kalau jadi lagi zaman pandemi gini kan ada beberapa mama-mama yang mereka punyain kayak usaha gitu ya, ada jualan makanan kah atau minuman. Nah, kita bisa kayak bantu beli makanan mereka, beli minuman mereka, kayak gitu sih. Jadi ada dukungan moral juga. Jadi bukan cuma hanya sekedar bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita juga ada tindakan untuk menunjukkan bahwa kita ini care loh, kita ini perhatian sama anak juga mamnya, seperti itu. Sehingga ada hubungan yang baik saat kita sama parents, sama kakak dan sama anak. Oke, gitu mungkin ini nyambung dengan komunikasi ya Kak, yang tadi Kak sempat singgung. Nah, gimana sih Kak caranya membangun komunikasi dengan ortu ketika ortu itu pasif gitu? Karena kita tahu kalau misalnya olsar, tuker-tuker kan kita sangat bergantung dengan komunikasi dengan ortu kayak gitu. Nah, kira-kira itu seperti apa Kak ketika ortu ini pasif gitu? Nah, kayak tadi saya bilang, jadi kita kasih report, kita kasih hasilnya, kita tunjukin bahwa Ma, ini loh. Jadi kan kadang-kadang ada orang tua ya, kalau misalnya waktu hari Minggu di ibadah gitu kan, jemput anaknya kan pasti, Kakak, si A sudah bisa keluar belum gitu kan kalau di kelas. Oh iya, kita panggil anaknya. Terus kan kadang-kadang ada orang tua yang pengen buru-buru pulang, pulang cepat-cepat kayak gitu kan. Jadi nggak pengen ngomong sama kakaknya, jadi pokoknya jemput pulang kayak gitu kan. Nah, itu kita deketin aja. Jadi ada pendekatan. Jadi kalau ketika ada hari Minggu, jadi saya yang di luar, nah kakak-kakak yang di dalam. Kenapa tujuannya saya di luar tuh apa? Apakah saya jadi satpam? Bukan, gitu ya. Nah, ketika ada mamanya datang, ternyata ada mama yang malas ngomong juga ya, ada yang kayak udah biasa aja gitu, tungguin ya udah nunggu aja, nggak usah ngobrol sama kakaknya. Nah, di situ kita yang bergerak, kita yang sapa, halo Ci, gitu ya, atau halo Ma, gitu kan. Kalau di Jojo kan biasanya halo Ci gitu ya, lebih ke cece gitu mama-mamanya. Jadi kita halo C gitu, mau jemput ini ya C. Kadang-kadang mereka pasti ngomongnya cuma yang sekedar iya gitu doang kan, ya. Oh iya, ya apa Ci kabarnya hari ini gitu ya. Kalau misalnya mamanya jualan ya kita bisa tanya, ya apa jualannya Ci laku gitu kan. Ya pertama mungkin mereka jawab cuma sepatah dua kata, tapi percayalah bahwa ketika kita kayak pepet terus itu orang tua itu, kita ngajak obrol, kita saya percaya lama-lama mereka nggak jadi orang tua yang pasif kok. Mereka jadi orang tua yang aktif, akan membantu kita untuk kayak, oh ya Kak, ini loh ada temennya anakku, mau ikut boleh enggak? Nah, percaya itu akan terjadi. Itu saya ngalamin gitu. Jadi beberapa ada orang tua yang kayak, ya udahlah gitu, anakku ikut ya sudah ikut aja, tapi nggak usah yang ngapa-ngapain gitu. Ya udah ikut pulang ya udah jemput gitu. Tapi ketika kita sering ngobrol sama dia, ketika kita sering ngomong, deketin dia, saya percaya bukan jadi orang tua yang pasif lagi, tapi jadi orang tua yang aktif untuk bantu kita bagi undangan kah, atau ngajak anak teman-teman ikut ibadah kah, seperti itu. Jadi intinya dari semua itu adalah komunikasi yang baik antara kita dan parents dan anak-anak dan kakak-kakak gitu. Jadi kakak-kakak makanya kalau ngomong sama orang tua kita harus ada tahu bahasanya yang baik gitu. Jadi ketika ngomong sama kakak-kakak beda kan cara ngomongnya gitu. Ketika ngomong sama anak-anak beda juga ngomong sama anak-anak. Kita harus menjadi anak-anak, bukan berarti kita kekanak-kanakan gimana, enggak, tapi bahasa kita seperti anak-anak. Tapi ketika ngomong sama parent, pembawaan kita harus seperti kakak-kakak yang bisa dipercaya. Makanya kakak-kakak hati-hati. Kita boleh muda, kita boleh masih yang imut-imut gitu ya. Tapi hati-hati ketika kita ketemu sama parents, perhatikan cara pembawaannya kita. Jadi jangan menjadi kakak yang sok tahu, tapi jadilah kakak yang memberitahukan sesuatu yang baik. Jadi kita harus jadi kakak-kakak yang bisa membawa diri kita di depan parent. Nah, parents akan lihat kita gitu. Oh, ini kakaknya ternyata ini ya, bertanggung jawab ya. Oh, ini kakaknya ternyata enak ya diajak ngobrol ya. Nah, kayak gitu. Makanya kakak tolong gitu ya,
ketika ketemu parents, sapalah mereka, tanya kabarnya mereka seperti apa. Dicuekin nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang kan parents kan buru-buru pengen pulang gitu ya, bukan dicuekin karena apa, mungkin buru-buru pengen pulang karena ada urusan. Jadi jangan ngerasa kayak kok aku dicuekin ya, kok aku nggak bisa apa gitu. It's okay, nggak apa-apa, mungkin mereka punya keperluan. Jadi kakak harus kayak yang sabar gitu ya. Kok sama parents tuh harus yang apa ya, telaten ya, telaten maksudnya harus kayak bisa bilang tuh jangan putus asa ketemu sama parents. Aku nggak mau sama parents lagi, cucu omong nggak mau, enggak harus kayak gitu kan. Deketin aja pelan-pelan, sapa aja, halo ma, cukup hanya sekedar halo ma, apa kabar gitu. Orang tua tuh pasti akan seneng. Lama-kelamaan ya tadi yang saya bilang, bukan jadi orang tua yang pasif tapi jadi orang tua yang aktif. Kenapa? Karena mereka udah kenal kita. Mungkin mereka pasif karena mereka belum kenal kita, jadi mereka nggak ngerti kita, sehingga terkesan pasif, orang tuanya nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu sih. Kemudian lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya, Kak gimana sih caranya memperbaiki hubungan dengan misalnya kayak kita pernah melakukan kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan baik antara kakak dengan anak ataupun kakak dengan parents kayak gitu. Nah, gimana caranya kita kan perbaiki hubungan gitu ya? Yang bisa dilakukan adalah satu sih. Pertama adalah say sorry, minta maaf. Ya kan? Kalau ngomong sama anak-anak ya, ketika ada misalnya nih anak-anak berbuat salah gitu ya. Atau kakak misalnya salah gini ya, misalnya kan ada yang anak-anak tegur gitu ya. Mereka harus bilang gini, kok bukan aku loh, kak yang rame itu temenku. Kok kakak tuh tegurnya aku sih, misalnya kayak gitu. Ya udah, apa yang kita lakukan? Ya kita datang sama mereka, kita bilang, oh gitu ya, bukan kamu tadi. Bukan kak, bukan aku. Oh ya udah, kakak minta maaf ya. Kakak kira kamu soalnya. Jadi jangan merasa bahwa aku nih kakak, pokoknya selalu benar. Oh enggak, gitu ya. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi ketika kalau ngomong bagaimana memperbaiki hubungan yang rusak sama siapa aja pun ya, kita nggak usah ngomong parents lah ya. Kita nggak usah terlalu kayak menyudutkan parents banget gitu. Ya enggak lah ya. Sama siapa aja, sama kakak-kakak, sama anak-anak juga gitu. Jadi jangan merasa kayak aku nih leader, aku ini pemimpin gitu. Ya enggak lah, harusnya sorry juga. Terkadang gitu kok misalnya, oh ya mungkin aku yang salah, oke gak apa-apa, datangin sama anaknya, bilang aja, kakak minta maaf ya, kakak kira kamu yang rame soalnya, kakak nggak tahu. Iya kak, bukan aku, yang rame itu si A gitu. Oke deh, nanti kakak tegur yang A ya, supaya A nggak gangguin kamu lagi. Iya aku tuh nggak suka loh kak, oh kalau temenku tuh ganggu aku. Nah mereka kan cerita kayak gitu kan. Nah, ketika mereka cerita, kita balut lukanya, kita kasih mereka, kita bilang, oh gitu ya, iya wes, minggu depan nanti kamu sama kakak aja ya di belakang duduknya, mau nggak? Nanti kita ibadah bareng-bareng. Nah kayak gitu, jadi kita harus balut lukanya mereka lah gitu ya. Jadi say sorry itu penting. Jadi nggak harus yang merasa bahwa aku nih kakak, aku nih leader, aku nggak akan pernah berbuat salah, aku selalu benar. Oh enggak gitu. Kita harus dengan rela hati untuk kayak ya tadi itu, belajar untuk mengungkapkan rasa maaf ya. Kalau kakak salah, maaf ya gitu. Ini sama tim, sama anak-anak juga kayak gitu sih. Kalau sama parents ya tadi sih gitu kan, saya rasa saya bilang tadi kan, parents kita udah parents yang hebat ya, orang tua yang hebat-hebat. Karena saya rasa sih mereka punya pemikiran sendiri. Nah ketika kita ada mungkin gitu ya, case-nya salah paham, misalnya terjadi salah paham antara kita dengan parents gitu ya, ya tadi yang kita lakukan adalah minta maaf. Nah mungkin juga ada parents yang misalnya ya saya sih nggak bukan mendramatisir sesuatu, enggak, tapi misalnya terjadi seperti ini, misalnya case-nya ketika salah paham nih, kita udah minta maaf tapi parentsnya masih yang kayak rada rasa nggak terima sama kita gitu, masih marah ya, angkanya masih yang marah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah satu, diem aja, nggak usah dibantah, kita nggak usah berargumen dengan mereka, kita diem aja, dengerin sampai selesai ngomong parentsnya, sampai mama-mamanya itu selesai istilahnya selesai marahnya mungkin ya gitu ya, selesai ungkapan unek-uneknya gitu. Diem aja. Nah setelah selesai, tetap aja yang kita lakukan adalah kata-kata yang keluar adalah, oke mam, saya minta maaf ya mam, sekali lagi saya minta maaf gitu. Jadi tidak ada kata-kata lain selain kata-kata maaf. Itu yang bisa membuat kita memperbaiki hubungan satu sama lain sih. Jadi tidak ada ngerasa kayak oke aku hebat, aku lebih ngerti, aku lebih tahu daripada kamu. Enggak ada seperti itu. Jadi tetap harus yang sorry ya, itu harus ada. Jadi istilahnya kayak
kerendahan hati itu harus ada gitu ya, legowo orang Jawa bilang tuh harus kayak gitu. Jadi nggak boleh yang kerasa hebat, kerasa pintar, kerasa tahu semuanya, enggak. Jadi harus seperti itu. Kata-kata sorry harus keluar. Seperti itu sih. Iya. Oke, jadi intinya dari memperbaiki hubungan dengan siapapun itu dan bagaimanapun kerusakannya itu dimulai dari kata say sorry dan mendengarkan, seperti itu Kak ya. Betul. Jadi kan mungkin ada, kita kan kadang nggak ngerasa ya, kita kadang kita yang salah juga gitu kan, kita nggak sengaja gitu, kita ngerasa kayak aku lu nggak ngapa-ngapain gitu, tapi orang lain ngerasa kayak sikapnya kita tuh salah gitu kan. Nah apa yang kita lakukan ya tadi itu, kita cuman datang minta maaf, nggak usah terlalu banyak berargumen dengan mereka. Terkadang kok kita semakin banyak kita ngomong, semakin kita banyak berargumen, tambah semakin memperparah keadaan. Jadi mending diem aja gitu ya. Pernah nggak sih Kak Pri dimarahin sama parents gitu kan? Bukan dimarahin sih, ditegur sama parents gitu ya. Pernah sih. Tapi ya tadi apa yang saya lakukan? Ya saya bilang maaf sama parents. Saya bilang, oh ya maaf ya Mam. Sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan saya. Minggu depan saya akan lebih perhatikan lagi. Jadi seperti itu. Nah, tapi ketika kita ngomong maaf, minggu depan saya akan perhatikan lagi. Ya itu harus beneran. Maksudnya harus benar dilakukan. Jangan cuma sekedar ngomongan aja, tapi harus benar-benar dilakukan bahwa oke, aku akan memperbaiki, maksudnya memperbaiki diri saya gitu, memperbaiki hubungan saya dengan orang tua itu benar-benar serius gitu. Jadi bukan hanya sekedar kayak udah langin lalu pokoknya udah minta maaf, enggak. Jadi minggu depannya ketika ketemu parentsnya tadi gitu ya, jangan menjauh, nggak apa-apa, hadapin aja, kita bilang halo Mam, apa kabar gitu. Ya memang nggak bisa namanya juga hubungan rusak ya, maksudnya ini sama siapa aja, kita nggak ngomong sama parents ya, kita ngomong sama siapa aja. Ketika kita ada kayak crash atau ada kayak masalah satu sama lain gitu ya, iya tidak untuk kemungkinan untuk apa ya, perbaikinya tuh agak kayak suasana itu mungkin agak kayak kaku gitu ya. Mungkin hari ini lagi pertama-tama kan kayak cerita-cerita bisa bebas, ketawa-ketawa, tapi ketika ada masalah terus kita udah say sorry gitu, belum tentu minggu depannya suasananya tetap sama kayak kemarin. Mungkin kayak agak kok kayaknya agak aneh ya suasananya gitu, nggak bisa seluas dulu. Nggak apa-apa, jangan menghindar, tetap aja datang. Nanti lama-lama pasti akan jadi lebih baik. Tak rasa seperti itu. Kalau saya sih ya gitu. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih caranya untuk follow up ya Kak? Follow up itu supaya nggak monoton, sehingga dari kita BKK dan anak itu juga tidak merasa jenuh gitu kan, mengingat sekarang ini kan lagi masa-masa online. Kalau dulu kan kita bisa ngajak anaknya itu pergi bareng, makan atau jalan kayak gitu, sedangkan sekarang kan udah online semua. Nah kira-kira untuk memfollow up anak ini supaya tidak monoton tuh seperti apa ya Kak ya? Mungkin bisa lihat video call sama mereka. Pernah nggak kalian video call mereka? Ya kalau video call jadi kalau video sama mereka tuh jangan cuman tanya udah ibadah belum gitu, tanya aja, hai lagi ngapain hari ini, kayak gitu, sharing aja gitu kan. Nanti lama-lama mereka akan kangen sama kita dan mereka akan cari kita gitu. Maksudnya mereka akan telepon kita, mereka akan chat kita. Ada kok satu kakak di Sidoarjo, dia bilang ini mereka ngomong, saya cerita sama saya, dia bilang kayak gini, ini loh telepon aku, terus ngapain? Iya dia sukanya cerita hari ini ngalamin apa, hari ini ngapain. Oh good job dong kamu bisa dekat sama dia. Gimana ceritanya pertamanya? Iya kan aku follow up dia tuh. Terus pakai apa gitu? Pertamanya sih chat mamanya, terus sama mama dikasih nomor teleponnya dia. Aku video call Terus akhirnya gimana? Akhirnya keterusan sering telepon, malah dia sih yang suka telepon aku duluan, dia bilang gitu. Jadi kakak-kakak harus berusaha cari sesuatu yang berbeda. Jadi tidak menghalangi kita kok untuk ketika masa-masa seperti ini harus online, terus kita ngapain ya, kita nggak bisa ketemu, ya udahlah chat aja, kasih tahu besok ibadah. Oh yaudah kasih tahu aja kalau besok itu ada CG kayak gitu kan. Udah selesai gitu. Enggak, bisa loh telepon, video call, tanya sama mereka. Hari ini kamu sekolahnya gimana? Tadi di sekolah gimana? Nah bisa juga ditanyain gitu ya. Kadang ada juga loh yang telepon dia bilang, Kak aku lagi sakit, tak tahu didoain dong. Nah kakak harus yang kayak, oh kakak doain ya gitu. Jadi langsung kakak telepon ya kayak gitu. Jadi ya tadi itu kita bisa dengan sengaja kayak tadi saya bilang dari awal kan,
dengan sengaja gitu mendekatkan diri sama anak-anak. Caranya gimana? Ya tadi itu bisa lewat video call, atau video call tuh memang ini ya mungkin nggak cuma berdua aja, sama ada kakak lainnya, mungkin bertiga atau dengan teman yang lain tuh berame-rame gitu kan, kayak Zoom gitu jadinya kalau video call. Atau mungkin juga kalau ke rumahnya masih memungkinkan nggak ya, kalau misalnya memungkinkan ke rumahnya gitu, kalau misalnya masih memungkinkan ke rumahnya, mungkin kita bisa kasih sesuatu ya, bisa kasih kayak hadiah sama mereka, kita depan rumahnya mereka, kita telepon, kakak depan rumahmu loh, coba kamu keluar, lihat kakak taruh sesuatu depan rumahmu. Jadi kayak gitu, jadi nggak harus langsung ngobrol lama sama mereka di rumah, enggak, mungkin kita bisa kayak di luar sama mereka gitu, kamu keluar rumah dong, kakak di depan rumahmu loh, misalnya bawa mobil ya atau apa. Kita bisa kayak, kalau ini masih memungkinkan ya, kan kita nggak tahu ya depannya PPKM seperti apa gitu kan, tapi saya berharap cepat selesai coronanya gitu ya. Nah, mungkin kakak-kakak bisa, kalau ibadahnya masih belum bisa onsite, masih online, tapi masih bisa memungkinkan untuk datang ke rumahnya mereka, tapi nggak harus ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka. Jadi kakak-kakak bisa tuh bareng-bareng mungkin, atau 2 orang kakak gitu ya. Pastikan kalian juga prokes ya. Nah, nanti ke depan rumahnya mereka, terus kalian say hi sama mereka, telepon mereka, kalian bilang, kakak di depan rumah kalian loh, kalau saya rumahnya ada halamannya gitu, kamu bisa keluar ke halaman nggak? Bahkan buka pintu halamanmu, buka pintu pagarmu, kakak ada di mobil, nanti kakak nggak masuk ya, kakak cuma deket aja sama kamu ya, kakak pengen ketemu sama kamu, kakak kangen, kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Atau tadi kayak saya bilang, mungkin bisa kayak video sama mereka, kasih tahu mereka bahwa kakak ini kangen dong sama kamu, lama ya kita nggak ketemu ya. Jadi peluangnya seperti itu sih, kayak gitu. Memang terbatas ya, kalau masa-masa seperti kita terbatas, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa video call ya mungkin kakak bisa telepon tanya mereka gitu sih kalau masa-masa seperti ini. Kemudian Kak, untuk kira-kira ada nggak sih Kak hal positif side dari online ini yang kakak lihat nih? Iya, kalau positifnya ada, pastinya nggak mungkin nggak ada gitu ya. Saya nggak pernah nyangka bahwa tim saya itu jadi bagus, jadi lebih kompak kayak gitu. Nah, saya juga nggak menyangka bahwa saya punya tim yang ternyata dia ini bekerja dengan luar biasa gitu. Ini ngomong masalah tim ya, bukan masalah anak. Kita ngomong masalah tim gitu ya. Jadi kita nggak selalu ngomong parents dan anak-anak ya, tapi kita ngomongnya juga masalah tim juga gitu ya. Nah, saya nggak pernah tahu loh, ternyata ada satu tim saya tuh yang kayak antusias banget. Saya selalu bilang sama dia, tolong dong, Cici punya anak baru nih, gitu kan. Kadang kan saya share di grup gitu ya, guys tolong dong follow up, Cici punya anak baru nih 1, gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu anak yang gercep banget, terus saya bilang, aku follow up ya, boleh nggak? Oh boleh dong, follow up ya. Dan saya baru bilang boleh gitu ya. Nah dia langsung kasih tahu saya reportnya tuh apa. Aku udah follow up sih ini loh. Terus si ini tuh gini. Oh ya, aku coba ya kamu. Gitu. Jadi ternyata ada positifnya juga. Gitu. Saya udah semakin tahu nih anak kakak-kakak saya ternyata mereka ada kakak-kakak yang luar biasa gitu ya. Ternyata di masa-masa online ini mereka bukan kakak-kakak yang males-malesan. Ternyata mereka kakak-kakak yang antusias juga nih, kalau sama jiwa-jiwa mereka juga yang kayak wah ini harus di follow up cepat ini kayak gitu. Itu kok sama kakak-kakak. Apalagi positifnya adalah kita juga bisa kenal sama parentsnya mereka gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi Zoom untuk CG, kadang-kadang mama-mamanya tuh ikut gitu ya di sebelahnya mereka gitu. Jadi kita jadi bisa kenal sama parentsnya mereka, bisa lebih deket sama parents gitu kan. Jadi mereka juga tahu ketika kita di Zoom tuh kita ngapain aja, main game kayak apa. Kadang parentsnya malah ikut main game sama kita gitu ya. Kadang kita beneran. Jadi kita kasih pertanyaan apa gitu ya sama mereka. Terus anaknya kan kadang bingung tau mau jawab apa, kadang-kadang nggak ngerti. Tiba-tiba ada text sound di belakang. Misalnya kita tanya siapakah aku gitu kan, aku di dalam perut ikan misalnya gitu. Atau jadi kan mereka tuh udah kayak siapa ya gitu kan, mereka tuh distract gitu kan. Terus tiba-tiba mamanya bilang Yunus gitu. Mamanya tuh udah yang antusias di belakang. Sama saya bilang gini, ketika main game saya juga ini sih, jadi kadang-kadang suka bercandain orang tuanya gini, oh ternyata
Bukan cuma anak-anak Eagle Kids tuh yang ikut main game, mama, papa juga ikut main game. Wah, keren. Oke, Mam, gak apa-apa. Kita main sama-sama ya. Nah, jadi kita jadi bisa bangun hubungan sama orang tua jadi lebih dekat, gitu kan. Jadi ketika Zoom itu jangan ngerasa kayak, oh iya ini anak-anak aja, gitu kan. Sapa orang tuanya. Ketika orang tuanya kadang-kadang muncul depannya layar ini ya, nggak sengaja kan parentsnya muncul gitu ya. Kita sapa mereka. Wah, ada mamanya Gerald nih. Halo Pak, halo Tante. Gak bisa jawab kayak gitu. Jadi kayak ketika main game kayak tadi saya bilang, oh mama antusias juga ya ternyata. Ayo kita lomba sama mama juga ya. Mama boleh ikut loh Eagle Kids, gamenya Eagle Kids kayak gitu. Jadi positifnya tadi kakak-kakak, saya tahu kakak-kakak saya jadi semakin luar biasa. Yang kedua saya semakin dekat hubungan sama parents gitu ya, semakin bisa kenal parentsnya juga, semakin bisa bangun hubungan sama orang tua jadi lebih baik. Orang tua bisa lihat kita ketika kita pelayanan. Kalau dulu kan waktu di kelas kan tertutup, mereka ibadah di atas, kita ibadah di ruang Eagle Kids gitu kan. Akhirnya tertutup, mereka nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi ketika Zoom ini, sisi positifnya adalah orang tua tahu, oh ternyata Kak Jo itu seperti ini, oh ternyata Kak Desi itu seperti ini, oh ternyata Kak Bri itu seperti ini orangnya. Oh iya ya, kakak itu seru juga ya, gokil juga ya. Jadi bisa orang tua tahu apa yang kita lakukan, sehingga orang tua tuh pasti kayak nggak salah nih aku ikutin anak aku Eagle Kids. Kayak gitu. Jadi makanya kakak-kakak ketika kalian Zoom, CG atau ibadahnya kan sekarang Zoom juga ya, ibadah hari Minggu juga Zoom itu. Nah, itu udah kesempatannya kalian terbesar untuk menjangkau parentsnya juga, gitu kan. Ini yang kita dapat minggu-minggu ini sih, gitu. Minggu-minggu ini saya dapat banyak sekali sih WA dari kakak-kakak yang lainnya di kelas All Star gitu ya. Mereka bilang gini, Ceh, ini ada loh Ceh, mama mau ngajak anaknya, temennya mau ikut ibadah kita, boleh Ceh? Loh, ya boleh, kenapa nggak boleh gitu? Kasih Ceh namanya siapa? Jadi orang tuanya yang aktif juga. Nah itu loh Kak, makanya ketika kamu ibadah Zoom sama-sama, waktu ibadah CK, waktu ibadah hari Minggu, sapalah mereka. Jangan lupa saya thank you kalau misalnya selesai Zoom, saya selalu bilang sama orang tua, Eagle Kids sudah ya, kakak-kakak sekarang mau sapa mama kali sama papa kalian gitu ya. Langsung kita bilang, Shalom parents, thank you buat hari ini udah izinin anaknya untuk ikut CG, ikut ibadah hari ini. Terima kasih buat bantuannya, terima kasih buat supportnya untuk mereka sudah ikut CG, ikut ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya, kayak gitu. Jadi kita jangan lupa sapa, jangan lupa terima kasih sama orang tua ketika afternya Zoom atau after ibadah Eagle Kids atau afternya CG. Seperti itu. Itu positifnya yang saya dapat sih dari online beberapa dekade ini. Setahun inilah. Iya, setahun inilah ya kayak gitu. Ini benar-benar kayak masukan banget untuk kakak ya. Jadi jangan lupa untuk menyapa parents ketika di akhir ataupun di awal mungkin Kak ya. Boleh, iya benar. Di awal dan di akhir. Di awal juga bisa. Jadi kalau misalnya kita CG, mungkin kadang-kadang kalau CG itu kadang-kadang anak-anak tuh yang muncul gitu ya, cuma anaknya doang yang muncul, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi pastikan akhir Zoom kalian adalah say thank you sama parents. Mau di All Star, mau di Super Trooper, ataupun mungkin voltage ya. Kalau misalnya ada orang tua yang juga ikut nimbrung kalian ibadah ya, nggak apa-apa, sapa aja mereka. Shalom Pak, Shalom Bu, atau Shalom Ma, gitu kan nggak apa-apa. Jadi bisa lebih dekat lagi seperti itu. Oke. Kak, mungkin mau tanya lagi dan ini boleh, nggak apa-apa, tanya yang banyak deh. Pertanyaan terakhir ya Kak ya. Kak, gimana sih caranya supaya kita itu tuh bisa mengadopsi hati untuk mulai perintisan gereja anak kayak gitu kan, saat kita juga kayak punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan kayak gitu. Kira-kira gimana sih Kak kita juga punya mengambil bagian untuk memulai jadi merintis gereja anak ini seperti apa sih Kak untuk mengadopsi hatinya? Mengadopsi hati gembala. Kalau saya ceritanya nggak panjang boleh ya? Mungkin bisa dikaitkan dengan visi 2030 juga Kak. Ya sekalian ya gitu ya. Kalau saya sih yang pasti apa yang saya lakukan untuk mengadopsi visi gembala, mengadopsi hatinya gembala. Satu yang saya lakukan, dekat sama gembala. Ya kan, gimana kita mau adopsi visi dan misinya gembala kalau kita nggak dekat sama gembala kita, gitu ya. Saya ini bisa dibilang hampir setiap hari loh chatting sama Kak Novi gitu ya, telepon gitu kan. Ya nggak selalu bahas masalah Eagle Kids gitu kan. Tapi kita
santai aja sih gitu, kadang-kadang cerita ya masalah kerjaan saya gimana, terus Kak Novi juga sharing tentang, kadang-kadang kita tuh suka yang sharing tentang makanan kayak sama Kak Novi gitu ya. Jadi ngerasa jangan kayak gini, aduh ada misalnya Cek Kristina nih gitu ya, aduh ada Cek Kris nih, udah aku menjauh aja gitu. Ya jangan gitu, kalau udah tau Cek Kristina samperin malah, hai Cek, kayak lebih kayak ngerasa kayak gitu, kalau itu gembalaku, aku harus mau dekat sama gembalaku dong, supaya aku tahu maunya gembalaku apa, supaya aku tahu mimpinya gembalaku apa, supaya aku tahu nanti gembalaku mau ngerjain apa gitu. Saya jujur masa kayak gini loh, kalau misalnya nih Kak Novi nggak sama saya, nggak telepon saya atau nggak chat saya malah kayak gitu, ben ya Kak Novi nggak telepon aku, tuh banyak Kak Novi nggak chat ya, apa ya kayak gitu. Jadi kayak merasa kehilangan ketika kita nggak dekat sama gembala kita. Nah, caranya gimana ya? Tadi tuh dekat sama gembala. Cuma itu aja sih. Gimana caranya ya dekat sama gembala supaya kita tahu mimpinya gembala kita itu apa. Gitu ya. Jadi ketika kalian ketemu Cek Kristina gitu kan, jangan ngerasa kayak, aduh ketemu Cek Kristina lagi, pasti kasih tugas sama Cek Kristina gitu kan. Loh, nggak apa-apa. Harus seneng kalau dikasih tugas. Saya ini malah kalau misalnya nggak dikasih tugas sama Kak Novi gitu ya, kok gak ada tugas ya sama dari Cek Novi ya? Apa ya tuh Ben ya, jadi kayak mencari-cari gitu kerjaan gitu, kadang-kadang jadi gak ada kerjaan dah buat aku gitu kan, maksudnya kayak gak ada mau ngerjain apa tak apa kayak gitu kan. Jadi saya selalu ngomong sama Kak Novi, gak mau ngerjain apa aja kayak gitu. Nah sama kayak, mungkin bisa dijelasin juga Kak kayak gini, gimana caranya gairah atau keinginan itu kayak gitu. Kadang-kadang kan kita orang, mungkin ada beberapa orang nggak inisiatif kan, kalau Kakak kan kebetulan inisiatif. Nah inisiatif itu muncul dari mana gitu loh Kak? Kenapa bisa kayak berkeinginan itu? Oke. Kalau saya sih dulunya awal mulanya sih gitu ya. Pertama kali kenapa kok saya bisa jadi, sebenarnya saya bukan orang inisiatif sih. Maksudnya bukan saya orang yang bergerak, saya justru orang yang dan itu berusaha pasif. Saya tuh orang yang kayak menutup diri gitu kan. Saya tuh orangnya lebih yang kayak diem gitu ya. Jadi Kak Novi itu, ini saya jadinya curhat di sesinya, bukan podcast nih, nggak apa ya. Saya ceritain apa yang saya alami selama saya jadi kakak pelayan anak aja ya. Jadi maksudnya gimana kok sampai saya tuh bisa sedekat itu sama Kak Novi, kan sedekat itu sama gembala saya gitu. Apa sih gitu kan? Gimana caranya? Ya yang pasti waktu itu sih saya kan memang digembalakan langsung sama Kak Novi gitu ya. Jadi saya diajarin sama Kak Novi, saya dikasih tahu sama Kak Novi harus ini harus itu gitu. Pertamanya memang rasa kayak kok banyak banget sih yang harus dicoba gitu kan, aduh harus inilah harus itulah harus kayak gini lah gitu kan, harus dandan lah gitu kan. Saya bukan tipe orang yang suka dandan dulu, saya nggak bisa dandan gitu kan, pakai baju aja kadang saya tuh bajunya juga yang bisa dibilang tuh nggak modis banget gitu katanya gitu ya, jadul banget gitu bajunya gitu kan, kayak bukan anak, maksudnya bukan kayak orang muda banget gitu ya, kesannya malah kayak orang tua gitu kan. Pertama sih ngerasa kayak aduh kok ribet ya, harus ini harus itu harus dandan harus kayak gini gitu. Pertama ada rasa kayak udahlah nggak usah di kakak penannya aja lah gitu kan. Tapi ketika rasa itu muncul di saya ya, di hati saya, ketika saya rasa kayak udahlah nggak usah di kakak penannya juga nggak apa-apa, ribet banget ya harus kayak gini harus kayak gitu gitu. Nah ketika kita kayak gitu kita langsung kayak gini, harusnya kayak gini. Kita lihat teman kita langsung kayak gini, oh kok dia bisa ya kayak gitu ya, ih keren ya, kok bisa kayak gitu ya. Jadi kayak ngerasa kayak harusnya aku bisa kayak dia sih, gimana caranya aku kayak dia ya gitu. Mulai rasanya kita kayak, saya mulai ngerasa kayak apa sih yang harus dirubah dari hidupku, apa sih yang harus aku lakukan supaya aku bisa lebih bagus lagi gitu kan. Nah ketika ada rasa-rasa seperti itu kan, mulai timbul rasa keinginan seperti itu gitu kan, saya langsung ingat, oh ya Kak Novi pernah bilang kayak gini, oh ya Kak Novi pernah bilang seperti itu, oke deh aku lakuin, coba gitu ya. Nah ketika kita coba sesuatu yang dari Kak Novi katakan, misalnya nih Fred, kamu nih dandan gitu loh, pakai alis kek gitu kan, kalau kerja pakai alis, jangan cuma di gereja aja pakai alis gitu, supaya kelihatan muka itu berbeda gitu. Terus rasa kayak
Duh ribet banget tuh ya, nggak enak kayak gitu kan. Tapi ketika saya coba, oh ya, kok aku jadi lebih kayak, alisnya lebih kelihatan gitu ya. Awalnya kayak Shinchan sih, bikinnya gede kayak Shinchan gitu, kayak ulat bulu nemplok gitu kan. Aduh kok gini ya gitu kan. Tapi ketika saya rasa kayak, kok aku pakai alis tuh kok kelihatannya muka aku berubah ya, kok jadi lebih kelihatan cerah ya, kok lebih kelihatan kayak berwibawa ya. Oh ya, keren. Nah, ketika ada hal yang seperti itu, mulailah dirasa haus. Saya pengen tahu nih Kak Novi kira-kira mau ngomong apa lagi nih sama aku, supaya aku bisa berubah, supaya aku bisa jadi lebih bagus lagi. Nah, ketika udah ada rasa-rasa seperti itu, timbullah rasa saya untuk dekat sama Kak Novi. Mulai saya ngomong sama Kak Novi, dekat sama Kak Novi. Awalnya juga yang, halo Ceng, ya mau kemana nanti Fit? Pulang sih habis ibadah. Kamu aja dulu ya, oke Ceng. Ya cuma ngobrol aja biasa. Nah, ketika kita deket, mulai ngobrol biasa sama kenal kita, ketemu hari Minggu, ketemu di chat lain hari Minggu, ya nggak apa-apa, deketin aja, gitu. Terima aja, maksudnya jangan kalian tolak, jangan aduh Chris nanti lah, aduh Chris lagi nanti aja lah, pasti dikasih tugas, dikasih kerjaan. Jangan kayak gitu. Jadi ketika gembalamu cari kamu gitu ya, kalau bisa tuh ya kayak orang pacaran gitu ya, gercep lah ya, istilahnya tuh lebih cepat balas gembala ketimbang balas pacar kamu gitu kan. Ketika gembala kamu prit gitu kan, langsung lihat Ceng gitu, jadi balasnya jangan lama-lama kayak gitu. Nah, kakak-kakak punyalah hati yang kayak aku kepengen bisa lebih besar dari sekarang. Punyalah hati kepengen kayak aku harus bisa punya target. Kakak harus punya target. Kalian di Eagle Kids mau jadi apa sih Kak? Mau jadi kayak apa sih? Kalian mau planan sampai kapan sih? Kan? Apakah kalian sampai akan tua, akan jadi kakak yang biasa aja? Kalau saya nggak mau Kak. Jadi ketika ada momen di mana kamu bisa jadi lebih bagus dari sekarang daripada kakak biasa, kamu harus ambil kesempatan itu. Jadi kayak, wah ini kayaknya nih sebentar lagi di gereja ini nih bakal ibadah anaknya akan nambah jam nih misalnya gitu ya. Wah kita biasanya 4 kali ibadah jadi 5 kali ibadah misalnya gitu. Jangan gini, ya 5 kali ibadah, ya ampun 4 kali aja udah pusing, malah 5 kali ibadah, aduh jangan sih kayak gitu. Tapi ketika kamu 5 kali ibadah sih, mantap deh, wah semangat Kak, 5 kali ibadah ya, gak apa-apa Kak, berjuang, di pagi ayu pulang beladus gak apa-apa kayak gitu ya. Jadi kita harus mengapi-apikan dirinya kita sendiri untuk kita bisa menjadi apa ya, kayak tadi kan Desi bilang, gimana sih supaya jadi orang yang inisiatif untuk datang ke gembala kita, tanya misinya apa, adopsi hatinya apa. Ya tadi itu kita harus mengapi-apikan diri kita. Siapa sih yang bisa semangat kamu selain kamu sendiri? Orang lain bisa, tapi orang lain tuh akan kasih kamu support ya, kasih kamu masukan, ayo semangat ya gitu ya. Tapi kok dirimu sendiri yang kamu merasa kayak udahlah, ya wes lah gitu ya, semangat, tapi kita sendiri nggak mau berubah. Nah caranya mengapi-apikan diri. Kalau saya lagi lesu gitu ya, saya lagi capek gitu ya, kadang saya ngerasa kayak Tuhan capek rasanya, kelihatannya capek gitu, ngerasa kayak udah cukup lah gitu ya. Tapi ketika saya diam gitu ya, habis ngerasa kayak itu saya diam, tiba-tiba pikiran saya tuh udah kemana-mana. Dulu waktu belum bisa Eagle Kids pelayanan gitu ya, minta pelayanan Eagle Kids gitu kan, dulu coba gitu ya, belum ada kakak banyak, apa sih yang melakukan sekarang, potong activity sampai tengah malam, motong motong lingkaran gitu ya, lingkaran, buat segitiga, motong bentuk apa, semangat usia gitu kan. Tapi ketika hari-hari ini, online, males ya. Yaudahlah, pokoknya tahu, ya kita mau 50, ya udah 50, oke, gak apa-apa. Kan ada kakak lain yang kerja, oh enggak Kak, kita harus mengaktifkan diri, oke 50, aku harus ngapain ya? Aku harus berguna nih, gak jadi kakak yang biasa aja, aku gak mau juga biasa aja, aku jadi kakak yang luar biasa. Kesempatan nih di Eagle Kids kapan lagi gitu kan. Saya dulu, kenapa kok saya bisa jadi leader gitu ya, tadi saya bilang jangan ditiru ya, ada rasa iri rohani saya sama ada satu kakak leader. Jadi sebelum saya jadi SIC gitu kan, ada satu kakak yang jadi SIC. Terus saya bilang sama diri saya sendiri dalam hati saya gitu ya, ketika di ruangan itu berdua sama kakak itu, jadi kakak itu ada di sudut kanan, saya di sudut kiri gitu kan, lagi duduk saya. Tiba-tiba saya tuh langsung mikir kayak gini, ih keren ya, si A itu dari umur muda udah dipercaya jadi leader. Wah
kalau jadi kayak dia mungkin perjalanannya panjang ya, lama pasti ya, nggak bisa langsung cepat jadi leader. Lah, tau nggak apa yang terjadi? 3 bulan setelah saya mikir kayak gitu ya, Tuhan itu kok baik sama saya gitu ya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Makanya kakak, kalian kalau bercanda sama Tuhan menyenangkan gitu ya. Saya bilang, Tuhan kok bisa ya dia kayak gitu ya. Wah, mungkin kalau aku jadi kayak dia mungkin butuh waktu yang lama ya Tuhan ya. Gak mungkin juga jadi leader aku. Gak bisa kayaknya. Tahu terjadi 3 bulan setelah saya mikir kayak gitu, tiba-tiba saya sama Kak Novi, kamu mau gak jadi SIC? Saya bisa nolak, Kak. Saya bilang, enggak, ya. Saya sih berputar gitu, percayalah. Saya waktu ditanyain mau nggak jadi leader gitu ya, saya nggak langsung jawab iya gitu, enggak. Saya bilang, aku ini kan nggak bisa ngomong, aku ini anaknya pemalu, aku ini banyak alasan gitu ya. Saya berputar seperti Musa, sampai kami bilang, kamu ini kayak Musa kok anjirnya fit gitu kan, bahasa Sidoarjonya kayak gitu ya, kamu tuh kayak Musa kok memang. Oh gitu aja, iya alasannya banyak gitu ya. Tapi ketika saya mengatakan iya aku mau gitu ya, nah dari situ yang saya rasakan apa? Saya ada rasa haus untuk saya belajar. Ketika saya udah mulai down, merasa kayak udahlah capek, malas. Ingat yang dulu-dulu, ketika saya belum jadi leader, ketika saya masih di Eagle Kids, masih yang baru jadi kakak, kayak apa perjuangannya gitu ya. Ketika saya jadi leader sekarang dipercaya banyak hal, saya bersyukur. Nah, caranya ya apa? Tadi cuma satu kuncinya, mengapi-apikan diri. Saya berusaha untuk bangkit. Oke, saya pasti bisa. Oke, aku pasti bisa jadi lebih baik. Aku bisa mengerjakan lebih besar lagi. Jadi kayak gitu. Kalau kakak ingat ya, kita ini ada batas usianya, katakan kita nggak mungkin lah jadi leader kids sampai kita jadi nenek-nenek sebab opa-opa kita kakak pengen anak kan nggak mungkin toh gitu kan. Ada masanya di mana kita nanti kita nggak di-Eagle Kids lagi gitu loh. Nah, pastikan ketika kamu nanti sudah nggak di-Eagle Kids, mungkin nanti kalian akan menikah, sudah tinggal sama suami kalian di luar kota, atau mungkin kalian sudah punya anak gitu ya. Nah, pastikan kalian sudah merasa kayak gini, aku juga pernah di situ loh dulu, aku juga pernah lupain di situ dan aku bangga juga kan punya rasa seperti itu. Saya pun kalau bilang sama kakak, one day ya kak ya, kalau misalnya saya udah nggak di lagi gitu ya, saya pastikan saya nggak menyesal loh keluar dari sedikit, karena saya tahu saya sudah bisa memuridkan banyak orang, terutama kakak-kakak. Saya juga bisa kenal sama orang tua yang luar biasa. Saya juga kenal sama anak yang luar biasa, dan hari ini mereka dipakai sama Tuhan. Mereka jadi pelayan anak, mereka jadi kakak-kakak luar biasa juga. Saya senang di Eagle Kids. Nah, makanya kakak-kakak, siapa cara mengadopsi hatinya gembala kita? Dekat sama gembala itu yang pertama. Ya, dekat sama gembala. Kemanapun gembalamu pergi gitu ya, melok di belakangnya, ikut di belakangnya. Jadi kayak bebek gitu ya, ikuti terus di mana mamanya kemana, ikut kemana. Gak apa, ikutnya aja. Ya, kalau salah ditegur udah biasa, wajar kakak, jangan sakit hati. Ketika kamu ditegur sama gembalamu, terima sebagai input sebagai masukan. Oke, aku pasti bisa lebih baik dari sekarang, gitu ya. Tapi ketika kamu dipuji, jangan rasa kayak, oh iya emang aku hebat. Oh enggak. Pujian itu cuma buat Tuhan. Kalau kamu hebat, ingat, iya ya, ada proses yang aku lalui, dan kalau hari ini aku bisa kayak gini, itu semua anugerah. Oh iya thank you ya iya, ini juga bimbingan Cece juga, ini juga kasih karunia juga sih gitu. Ajari aku lebih lagi ya supaya aku jadi lebih baik lagi gitu. Nah, sehingga kamu bisa jadi kakak-kakak yang bukan hanya sekedar pelayanan, tapi sungguh kamu punya hati di Eagle Kids kayak gitu. Itu caranya kamu mengadopsi hati gembala, deket sama gembala, sering ngobrol sama gembala, terus yang pasti mengapi-apikan diri, karena nggak ada orang yang bisa nggak ada orang yang bisa menolong kamu untuk kamu bisa semangat selain dirimu sendiri. Itu kalau saya seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya kakak-kakak. Maaf ya agak panjang. Curhat jadinya. Oke, jadi semua pertanyaan yang tadi itu sudah tercover ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Frida di akhir-akhir pertanyaannya. Jadi mungkin Kak Frida, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, Kak Frida bisa menyampaikan pesan, semangat, motivasi kepada kakak-kakak, juga mendoakan kakak-kakak. Oke, pesan saya tadi satu ya, kakak sesulit apapun, tantangannya banyak di Eagle Kids gitu ya, jangan menyerah, jangan putus asa, percaya kalian bisa lalui itu semua. Dan kalau kalian satu tim, jangan merasa kayak kita ini punya tim, jadi jangan merasa sendiri gitu ya. Kita punya tim yang luar biasa. Jadi ketika kamu down, ketika kamu ngerasa sendirian, ingatlah bahwa aku nggak sendiri. Aku punya orang-orang yang luar biasa di sekitarku. Ya, pesan saya sih
pesan saya sih banyak sebenarnya gitu ya. Cuman saya kasih tahu aja gitu ya Kak ya. Karena IGGIT ini adalah satu wadah yang harus membuat kita sadar bahwa kita ini bukan cuma mengembalakan anak-anak loh, tapi kita mengembalakan sebuah generasi yang besar yang nantinya mereka akan menjadi orang-orang hebat. Ya kita nggak tahu loh nanti 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan gitu kan, anak-anak kita jadi orang-orang seperti apa. Gitu kan saya selalu berdoa buat anak-anak IGGIT saya mereka jadi orang-orang hebat, jadi orang di pemerintahan, jadi orang-orang yang businessman atau businesswoman kayak gitu kan. Saya berdoa supaya mereka jadi orang hebat. Nah, ketika kamu di IGGIT, kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Jangan ngerasa bahwa aku udah kerja loh C, tapi aku nggak dilihat sama gembalaku. Aku udah ngelakuin ini loh, tapi gembalaku nggak pernah puji aku. Itu oke, nggak apa-apa. Aku kan dengan setia, karena bukan dari pujian manusia ya Kak ya. Saya sih pengennya Tuhan yang puji saya, gitu kan. Jadi Tuhan tuh, saya selalu ingat kata-katanya Kak Novi ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang diam, tapi dia itu mengupah orang di tempat yang tersembunyi. Jadi ketika kita lakukan sesuatu tapi orang lain nggak lihat, nggak apa-apa, kerjain terus, kerjain dengan setia. Karena ketika kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan hal yang besar. Nah, ketika Tuhan bertambahkan hal yang besar, ingat, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi hari ini apapun yang ada di tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan semangat, jangan putus asa. Apapun yang terjadi, percayalah kalian bisa melewati semuanya itu dengan kemenangan. Percayalah kalian bisa lewati masa-masa susah, kalian bisa jadi orang yang luar biasa. Dan ketika kamu lemah, ketika kamu ngerasa aku nggak bisa, ya ingatlah, kamu udah di titik teratas hari ini. Coba kamu flashback lagi, lihat ke belakang bahwa ternyata aku dulu lebih parah ya, maksudnya tuh ternyata aku dulu lebih nggak bisa apa-apa ya dibanding sekarang. Ternyata aku bisa melakukan, udah melewati masa-masa yang banyak gitu. Dan percaya kan bisa melewati masa yang sekarang ini. Ya, jangan pernah pasif jadi orang, gitu kan. Adopsi hati gembalamu. Ya, hari ini saya percaya akan banyak gereja-gereja baru dibuka, gitu ya. Di Bali hari ini mungkin baru Nusa Dua ya, atau sekarang? Ya Nusa Dua, kemudian ada nanti Tabanan. Tabanan, dan kemudian ada lagi kan pastinya nanti ya. Sanur atau ya. Ya, pastinya akan kemana-mana. Nah, kakak percaya kok ketika bukan hanya sekedar Nusa Dua atau Tabanan yang dibuka, gitu ya. Pasti akan tempat-tempat baru lagi. Nah, di tempat-tempat yang baru bukan cuma family aja loh kayak di Gembala, tapi akan ada IGGIT-nya juga. Nah, punyalah mimpi kan, pasti akan punya dipercaya Tuhan di satu tempat yang baru. Kalian bisa mengerjakan sesuatu yang besar di sana, dan kalian akan menjadi orang yang jadi dampak, menjadi inspirasi buat orang-orang sekitar kalian. Seperti itu. Jadi dari semua apa yang saya omongkan tadi adalah jangan menyerah, tetap semangat gitu ya. Mengapi-apikan diri selalu gitu ya Kak ya. Jadi selalu mengapikan diri selalu. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian, kita punya orang-orang luar biasa sekitarnya kita. Cerita sama pemimpin, apapun masalahmu, apapun yang kamu rasakan, nggak usah malu, dekat sama pemimpin. Dekat sama pemimpin. Cari tahu mimpinya apa. Apa sih mimpi gembalaku nih buat IGGIT. Nah, ketika tahu mimpinya apa, kalian harus ada di dalamnya situ. Jangan ngerasa kayak, oh ya aku udah tahu. Enggak, tapi kalian harus di dalamnya situ. Oke C, aku mau sama-sama Cici untuk berjuang. Gitu ya. Kak Novi pernah ngomong sama saya gini. Ini waktu masa pandemi ya. Kak Novi pernah bilang kayak sama saya. Fit, temen Cicinya sekali lagi, untuk revival sekali lagi, atau putaran lagi. Saya bilang, saya nggak pakai ngomong A, B, saya bilang, oke C, siap. Jadi, Kak, yuk sama-sama ya, kita mau mengapikan diri. Sekali saya bilang, api-apikan diri kalian. Saya percaya kalian bisa melewati masa-masa ini, dan ketika nanti kita onsite, lihat, anak-anak kita jadi tambah banyak, tambah boom gitu kan. Bukan cuman, kalau sekarang berapa ya IGGIT di Bali ya, maksudnya di All-Star Super-Supernya ya. Jumlahnya berapa, Kak Desi tahu? Mungkin reportnya 200 mungkin, atau saya percaya pasti lebih dari itu nantinya gitu ya. Makanya kakak ya, makanya diperlukan orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebatnya? Kalian ya, bukan cuma hanya Kak C. Kristina yang berjuang, tapi C. Kristina punya tentara-tentara yang luar biasa. Orang-orang yang hebat itu siapa? Kakak-kakak IGGIT, kakak-kakak All-Star, kakak-kakak Super. Semangat ya Kak ya, percaya kalian akan jadi orang-orang yang luar biasa. Saya percaya kalian jadi orang-orang yang hebat di dalam pelayanan kalian, di dalam studi kalian, di dalam pekerjaan kalian, dalam rumah tangga kalian juga. Seperti itu. Oke,
Thank you Kak Frida. Kita bisa Sama-sama. berdoa Kak. Oke, saya akan berdoa buat kakak-kakak ya, buat kakak-kakak Osar, buat kakak-kakak super duper semuanya. Ya sebenarnya sih saya pengen ngomong lama nih, tapi waktunya udah habis. Nanti deh kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Yes. Oke, kita sama-sama, kita mau berdoa dulu, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Yuk. Tuhan, thank you buat hari ini. Terima kasih buat pertemuan yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat kakak-kakak Oscar, super di Bali. Hamba percaya Tuhan akan pakai mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dalam pelayanan mereka, di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, hamba berdoa, percaya ya Tuhan, Kau akan pakai mereka jauh lebih besar lagi Tuhan dari hari-hari sekarang Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan perlebar kapasitas mereka, Tuhan akan pakai mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam pelayanan mereka terutama ya Tuhan. Jadi kakak-kakak luar biasa, boleh menjangkau banyak jiwa, boleh membawa anak-anak ini semakin dekat, semakin cinta akan Tuhan. Thank you buat kakak-kakak yang luar biasa. Gua berdoa sekali lagi, biarlah hikmat Tuhan, pewahyuan, ide-ide yang baru Tuhan akan munculkan buat setiap kakak-kakak hari ini Tuhan. Gua percaya ada sesuatu mulai hari ini Tuhan, mereka nggak akan pernah merasa bahwa mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka akan merasa bahwa aku adalah orang yang berharga, aku adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi. Berdoa buat anak-anak Eagle Kids juga Tuhan, pakai Tuhan anak-anak ini juga sebagai panjangan tangan-Mu, mereka boleh menjangkau teman-teman mereka di mana mereka berada. Percaya melalui Eagle Kids di Bali Tuhan, akan banyak Tuhan anak-anak dimenangkan. Percaya Tuhan bahwa Eagle Kids Bali menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memenangkan satu pulau, bukan cuma satu kota Tuhan, tapi satu pulau Tuhan, di mana Pulau Bali. Hamba percaya akan banyak anak-anak Tuhan dimenangkan di Pulau Bali ini ya Bapak. Thank you Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa buat orang tua yang ada Tuhan. Hamba berdoa lembutkan hati mereka, jadikan mereka orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang dengan mudah Tuhan berkoordinasi dengan kakak-kakak sehingga tercipta satu harmoni yang baik Tuhan antara kakak dan juga parents Tuhan. Jadi hubungan yang baik Tuhan terjalin antara kakak dan juga parents juga anak Tuhan. Thank you Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa buat gembala kami Tuhan, buat Cik Christina, gembala di Bali. Hamba berdoa pakai Cik Chris lebih lagi ya Tuhan untuk panjangan tangan-Mu, khususnya Eagle Kids, pakai Cik Christina Tuhan untuk boleh membawa anak-anak datang kepadamu, membawa anak-anak Tuhan semakin cinta akan Engkau, mengenalkan anak-anak akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga hamba berdoa pakai Cik Krishna juga Tuhan jadi inspirasi buat kakak-kakak yang ada di Bali. Hamba percaya melalui Cik Christina Tuhan akan banyak Tuhan kakak-kakak ini boleh diberkati melalui kehidupan Cik Christina. Jadikan gembala yang baik, jadikan berkat, jadikan teladan yang baik juga Tuhan buat setiap kakak-kakak yang ada. Berkati Cik Christina, berkati keluarganya, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Juga berdoa buat Kak Novi, Tuhan juga berkati Kak Novi, berikan hikmat lebih lagi, pewahyuan lebih lagi, sehingga Kak Novi boleh menjadi inspirasi juga Tuhan buat setiap kami. Thank you Tuhan Yesus buat hari ini. Kami berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan saja menyertai kami semua mulai hari Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya ada berkat Tuhan menyertai kami semuanya, diberkati setiap pekerjaan kami, diberkati setiap sekolah kami, diberkati setiap keluarga-keluarga kami. Kami percaya ada perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Thank you Tuhan, ucap syukur buat hari ini. Dalam nama Yesus haleluya, amin. Oke, amin. Kakak. Oke, jadi kakak-kakak kita sudah sampai nih di penghujung dari podcast. Jadi sedih ya. Jadi kesimpulan dari podcast sesi 5 kali ini Understanding Sacred Word adalah yang pertama itu komunikasi dimulai dari mendengarkan. Jadi kakak-kakak banyak-banyak mendengarkan, kemudian memperbaiki hubungan itu ternyata simple ya kakak-kakak. Dimulai dengan say sorry ya. Kemudian untuk mengadopsi perintisan dari gereja, kita harus mengadopsi visi atau hati dari gembala. Jadi harus dipepet terus nih gembalanya. Dan kemudian yang terakhir adalah jangan putus asa karena kita itu nggak sendirian. Oke kakak-kakak, thank you buat hari ini. Sorry, satu lagi Desi, maaf sebelum selesai. Okay. Jangan lupa kakak-kakak gitu ya. Ini pesan terakhir, paling terakhir deh gitu ya. Nggak rela banget nih mau pisah nih. Yang terakhir. Jadi gini, Kak, satu lagi. Saya lupa nih ngomong. Kak, jangan lupa upgrade ya, upgrade diri kalian, upgrade kapasitas kalian, karena kita akan menjadi gereja yang besar, kita kan. Jadi
jangan cuma pepet gembala aja gitu untuk supaya adopsi hatinya, tapi kalian juga harus upgrade diri kalian gitu ya. Jadi kalau kalian rasa kayak aku nggak bisa nih, ternyata kalian bisa loh sebenarnya gitu kan. Kita nggak tahu, makanya itu kalau kalian merasa oh aku belum bisa ini kak, jangan menyerah, tapi kalian harus belajar bisa. Oke, aku pasti akan bisa. Di-upgrade ya kapasitas kalian supaya nanti ketika kita dikasih kepercayaan Tuhan lebih besar lagi, kita udah siap kan gitu ya. Oke. Semangat ya kakak. Buat masukannya. Sama-sama. Mengupgrade diri itu yang terakhir. Baik teman-teman, sekian podcast kali ini. Thank you kakak-kakak, tetap semangat, tetap berapi-api buat Tuhan. We love you and God bless you.